ancaman. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali berbincang bersama narasumber kita telah bergabung lewat sambungan Zoom, analis politik dari Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi menuju siang, Prof. Ikrar. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, Sakti. Baik, Prof. Ini menanggapi atau menyikapi tadi kita sudah melihat bersama pelantikan dari kabinet, dari menteri-menteri kabinet Merah Putih. Apa yang menjadi sorotan Anda, Prof, melihat dari kabinet gemuk ini? Ya, saya melihat bahwa sebetulnya menteri-menteri ataupun wakil menteri ataupun ketua-ketua badan yang dilantik ini adalah orang-orang yang masuk kategori hebat lah buat saya ya. Maksud saya nggak usah kita ragukan. Baik. Cuma yang kita sayangkan memang ini bukan zakon kabinet seperti yang kita bayangkan. Maksud saya kalau zakon kabinet itu kan ya kalau bisa jangan terlalu besar. Jadi ini adalah kabinet yang campuran antara orang-orang ahli, tapi juga banyak juga orang-orang yang dalam kategori bagian dari politik balas budi ataupun politik kekeluargaan lah begitu. Jadi ini yang tampak ya, dan karena itu buat saya tentunya pemerintah juga akan banyak juga mengeluarkan anggaran untuk apa istilahnya itu membayar gaji dan upah ataupun tunjangan para menteri dan wakil menteri ya. Belum lagi nanti tunjangan rumah dan kemudian juga dan lain-lain ya, termasuk juga logistik dan sebagainya begitu. Tapi saya lagi-lagi bahwa saya bersikap optimis lah. Mudah-mudahan 100 hari pertama dari kabinet Prabowo Subianto ini bisa menghasilkan sesuatu yang paling tidak itu adalah program-program bagaimana mengatasi Indonesia yang boleh dikatakan sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang utama ya. Jadi itu yang paling penting, dan juga bagaimana mengatasi juga kita menghadapi perkembangan dunia yang tidak ramah ya, tidak ramah terhadap Indonesia, baik itu dalam artian politik ya, dan kemudian pertahanan, dan tentunya juga ekonomi gitu kan. Jadi ini yang sedang kita hadapi bersama ya. Jadi tapi kalau dilihat dari para menteri dan juga wakil menteri ya, mudah-mudahan penilaian saya nggak salah bahwa mereka adalah orang-orang yang menurut saya itu kapabilitasnya nggak perlu diragukan lah begitu. Tapi kalau berbicara soal zakon kabinet, di sejumlah pihak juga berpikir politik akomodasi atau politik balas budi ini juga tidak selamanya menjadi hal yang negatif jika orang-orang yang ada di dalamnya memang profesional di bidangnya dan memang sudah perform juga begitu, Prof. Kalau dari pandangan Anda seperti apa, Prof? Ya, betul itu, betul. Tapi juga jangan kemudian seperti juga kata Presiden Prabowo ya, jangan kemudian menjadikan posisi sebagai menteri ataupun kepala bidang ataupun wakil menteri itu untuk kemudian mencari cuan gitu, maksudnya mencari uang dari APBN ya, baik untuk kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan keluarga, ataupun apalagi kalau ini untuk kepentingan partai politik ya. Kenapa demikian? Kalau itu yang terjadi ya tidak ada bedanya dengan kabinet yang lalu begitu, bahwa ada menteri-menteri yang kemudian juga menggunakan posisi mereka untuk mencari uang khususnya bagi partai mereka dan kemudian bagi keluarga mereka juga begitu. Oke, baik. Melihat pemerintahan atau dari kabinet Prabowo ini, Presiden Prabowo selalu menekankan ini melihat banyaknya menteri yang ada di dalamnya, wakil menteri yang ada di dalamnya juga ini agar fokus. Ini akan sejalankah, Anda melihatnya seperti apa, Prof, dengan banyaknya ini kementerian, ada yang trio begitu ya, wamennya lebih dari satu wamennya. Nah, apakah ini emang betul bisa melihat nanti seberapa fokus melihat permasalahan di setiap kementerian? Yang jelas kalau kita menggunakan teori konflik dan konsensus ya, ini yang masih problematik. Kenapa demikian? Saya beri contoh misalnya Menteri
hukum dan HAM. Ya. Itu kan juga dipecah ke dalam berapa kategori kan, ada hukumnya, ada HAM-nya dan sebagainya. Atau kemudian kalau kita lihat di mana posisi imigrasi gitu kan. Ini juga kemudian kan kita lihat ini juga kelihatannya dipecah dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang. Oke, baik. Demikian juga di dalam Kementerian Keuangan juga ada tiga menteri ya, walaupun kita tahu sebelumnya juga ada menteri yang juga bukan satu, tapi Baik, kan Prof. Prof. dan Fikar, baik. ya. Mohon maaf, Prof. Fikar, saya potong sebentar karena kita akan menyaksikan pernyataan Ketua MPR dari Ahmad Muzani dari Istana. Dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan. Oke, makasih ya. Baik, kembali ke Prof. Ikrar. Iya, tadi terputus, Prof. Mohon maaf, silakan dilanjutkan terkait tadi. Akan fokus tidak sebenarnya dengan pemilihan itu tadi, banyaknya wamen? Yang jelas ini akan makan waktu ya, makan waktu untuk kemudian kabinet ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah bagaimana atau apa yang dipidatokan oleh Presiden baik pada hari-hari yang sebelumnya ya, bahwa kekuasaan itu bukan untuk diri, bukan untuk kerabat ya, tapi ini untuk rakyat ya, itu yang kemudian menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang juga penting ya, tadi beliau sudah mengatakan bahwa bantuan untuk rakyat itu kalau bisa tepat sasaran ya. Buat saya itu juga bukan tepat sasaran saja, tapi sampai berapa lama dan kemudian bentuknya seperti apa. Kenapa demikian? Kalau memang kita sedang mengalami krisis ekonomi, itu bukan cuma bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Maksud saya misalnya kayak anak muda yang lagi nggak punya uang, atau orang yang kena PHK, atau orang yang juga sedang tidak bekerja dan sebagainya, itu kan juga harus dibantu. Tapi juga tentunya pengusaha-pengusaha yang juga akan meningkatkan ekonomi Indonesia itu juga perlu dibantu ya. Apa aja bantuannya? Saya beri contoh misalnya bagaimana supaya mereka itu bekerja dengan sangat baik ya, dan kemudian juga supaya harga-harga itu memang benar-benar baik buat mereka. Maksud saya, Anda tahu dikala mereka produksinya sedang menurun, ditambah lagi barang-barang misalnya dari Cina yang begitu banyak masuk ke Indonesia, sehingga kemudian harga barang itu jauh lebih rendah dibandingkan produksi dalam negeri. Yang ingin saya katakan di sini adalah Anda tahu bahwa Amerika Serikat dengan Cina sedang terjadi perang dagang ya, dan karena ketika misalnya barang-barang dari Cina itu membludak banyaknya, itu kan mau tidak mau dipasarkan ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Dan begitu dia masuk ke Indonesia, tentunya dia akan berbenturan dengan produk-produk dalam negeri. Dan kita juga tahu produk-produk dalam negeri kita itu kalah bersaing dengan produk-produk Cina karena harganya tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Cina ya. Nah ini tentunya juga pendapatan dari para pengusaha itu tentunya berkurang, makanya PHK terjadi. Nah bagaimana kemudian ini bisa menjadikan supaya harga produk barang-barang Indonesia itu ternyata masih bisa lah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Bagaimana caranya? Mau nggak mau ya seperti juga dilakukan oleh negara lain, yaitu membatasi impor dari berbagai negara yang boleh dikatakan menurut saya itu sudah melebihi kuota impor yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Kemudian juga bagaimana dengan kinerja perbankan kita ya, supaya perbankan kita juga terus bisa melakukan suatu tugas mereka untuk membantu. Saya beri contoh misalnya pengusaha kecil, menengah, dan mikro gitu kan. Ini juga yang harus kemudian kita lihat ya. Dan yang juga sangat penting yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, bahwa beliau tuh harus bisa melihat lagi kira-kira pendapatan dari pajak kita itu berapa.
Kenapa demikian? Karena ini sangat penting untuk kemudian bisa mengurangi apa yang disebut dengan defisit APBN kita. Karena Anda tahu ya, ini kan Pak Prabowo ini belum memerintah ya, itu defisit anggaran belanja negara tahun depan itu sudah benar-benar sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena kita tahu ada hutang yang jatuh tempo sekitar 800 sampai 1.000 triliun rupiah Ya. gitu kan. Nah ini yang kemudian makanya kebijakan mengenai pajak ini sangat penting, bukan cuma meningkatkan PPN yang 12% itu yang sebagian besar itu akan terkena kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya mereka-mereka yang juga tidak memiliki uang, tapi bagaimana meningkatkan perolehan pajak dari orang-orang terkaya di Indonesia. Ya, ini yang juga sangat penting. Saya beri contoh, apakah itu 200 orang terkaya ataukah 500 orang terkaya di Indonesia, kalau mereka kemudian diharapkan untuk memberikan bantuan dengan membayar hutang untuk orang kaya, yang misalnya jumlahnya berapa persen, itu tentunya akan sangat membantu penerimaan negara dari pajak. Ya. Terus Baik. kemudian juga Pak Prabowo juga harus tegas, kalau ada Oke. perusahaan-perusahaan Indonesia yang menanamkan perusahaannya itu di negara orang, saya beri contoh di Cayman Island atau di Vanuatu atau di negara-negara yang memberikan tax haven, itu tentunya juga harus dipertanyakan, bukan cuma nasionalisme mereka, tapi juga mengapa kok hal itu masih terjadi. Maksud saya, mereka mendapatkan keuntungan dari usaha mereka di bumi Indonesia, di laut Indonesia, di air Indonesia, atau di udara Tapi untuk Indonesia, kepentingan yang lain. tapi kemudian mereka tidak membayar pajak 1 Ya. sen pun kepada negara, begitu. Baik, Prof. Ini tadi Anda sempat di awal juga menyatakan bahwa agak berat juga untuk kabinet untuk kabinet Merah Putih ini segera merealisasikan program-program yang sudah dikampanyekan oleh Prabowo Subianto begitu. Ya. Tapi kalau melihat komposisinya, politisi paling besar, profesional hanya di urutan kedua dengan 33,03%. TNI bahkan lebih besar persentasenya, Prof, 8% dibandingkan akademisi, dan pengusaha ini justru hanya 1%, Prof. Kalau tadi berbicara pajak, berbicara soal membuka peluang usaha juga, menghadapi tantangan, seperti apa sebenarnya gambaran nanti dari berjalannya Kabinet Merah Putih ini untuk mensejahterakan rakyat? Ya, kita tahu mensejahterakan rakyat itu kan bisa macam-macam. Yang tadi yang dikatakan oleh Pak Prabowo tuh lebih kepada relieving, ya. Relieving itu bagaimana mereka bisa lepas dari kesulitan-kesulitan harian yang mereka hadapi gara-gara mereka tidak memiliki cukup uang, gitu kan? Ya. Nah, tapi juga bagaimana kemudian kita juga bisa mendapatkan tambahan dari pajak tadi, ya. Kenapa demikian? Kalau Anda katakan jumlah yang masuk dari kalangan pengusaha itu lebih sedikit, tapi kita juga tahu tidak sedikit pengusaha-pengusaha atau 100 atau 200 orang terkaya Indonesia itu sebetulnya memiliki kepentingan yang begitu besar terhadap proyek-proyek pemerintah, ya. Baik itu yang terkait dengan misalnya proyek strategis nasional, ataupun kemudian proyek food estate, ataupun proyek-proyek yang lain, ya. Nah ini yang kemudian kalau mereka memang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari apa yang mereka lakukan di Republik ini, dari usaha-usaha perusahaan mereka, nah makanya apa salahnya kalau mereka juga kemudian membantu pemerintah dengan misalnya menerima adanya pajak tambahan bagi orang-orang kaya yang tadi saya katakan termasuk terkaya di Republik ini, ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Janganlah kemudian pemerintah itu hanya melakukan apa yang disebut Pak Prabowo juga, ya, kolusi antara pengusaha dan politisi, ya, yang kemudian ya hasilnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan negara, tapi hanya untuk kepentingan penguasa
dan juga pengusaha. Nah ini Iya. yang harus kita kurangi lah begitu. Tapi kalau melihat tadi jajaran Kementerian Kemenko begitu ya, Prof ya, kita lihat di situ ada 5 ketua parpol, ketua umum parpol. Nah, sementara di saat sudah menjadi menteri, membantu presiden harus lepas juga ini, terlepas dari partai politiknya dan hanya mengabdi kepada presiden. Nah, ini akan mempengaruhi nggak? Anda melihatnya akan seperti apa, Prof? Ya, Anda tahu dulu waktu Jokowi bikin kabinet, orang yang menjadi pengurus partai itu kan harus meninggalkan jabatan di partai agar mereka bisa fokus ke kabinet Iya. ya. Tapi Anda juga tahu pimpinan-pimpinan partai ya atau sebagian pimpinan-pimpinan partai itu takut kehilangan posisinya kalau kemudian anggota partainya itu mendapatkan jabatan di kabinet yang lebih tinggi Iya, atau daripada lebih posisi di beken parpol. ya, Iya. dibandingkan jabatan dari ketua partainya sendiri. Maka pada demikian karena biar gimana pun mereka takut juga kehilangan power di dalam partai politiknya. Anda bisa lihatlah siapa-siapa saja yang apa namanya itu ketakutan akan kehilangan powernya ya sebagai akibat dari posisinya di kementerian itu boleh dikatakan tidak cukup untuk kemudian mendukung kekuasaan mereka di dalam Iya, partai. jadi memang sulit Ini untuk memisahkan masih itu ya, Prof? apa? Memang sulit untuk memisahkan, seharusnya hanya totalitas kepada presiden, tapi tidak melepaskan diri pada parpol, itu memang kenyataannya sulit untuk dilakukan menteri-menteri dalam kabinet. Ya, ya, Anda bisa lihat ya, saya bisa lihat ya misalnya bagaimana penentuan siapa-siapa menjadi menteri di Partai Amanat Nasional ya, atau di apa namanya itu PKB ataupun di mana gitu. Itu kan pasti ketua partainya kan nggak mau ada pengurus partainya itu mendapatkan posisi lebih tinggi dibandingkan posisi yang dimiliki oleh ketua partainya. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada kerabatnya, apakah itu anaknya ataukah kakaknya, itu kalau bisa juga masuk ke dalam kabinet dengan posisi yang boleh dikatakan cukup banyak sehingga kemudian bisa mendukung apa namanya itu kekuasaan dia di dalam partai politik itu. Oke, baik. Kalau Tapi ada dari ya, ada satu hal yang sangat penting buat saya di sini ya. Kalau iya, kita Prof? lihat kan Nasdem sudah menyatakan untuk tidak masuk kabinet gitu kan, walaupun dia mendukung. Kemudian sekarang kita juga tahu ya PDIP juga tidak masuk ke dalam pemerintahan ya. Dan saya juga belum tahu apakah kemudian ada menteri ataupun wakil menteri dari PKS gitu kan. Walaupun PKS beberapa hari yang lalu sudah menemui Presiden terpilih Prabowo Iya. pada saat itu masih Presiden terpilih untuk menyatakan dukungan PKS terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu kan. Tapi kalau kemudian ini mereka juga tidak mendapatkan akomodasi politik Baik. dari presiden dalam artian di kementerian, lalu kira-kira mereka mendapatkan apa di posisi yang mana kan begitu. Oke, baik. Prof Ikrar, mohon maaf kami potong lagi karena kembali ke istana untuk menyaksikan pernyataan dari Menko Kesra Muhaimin Iskandar. Berikut ini. Kemenko ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu. Sehingga tugas ini cukup penting dan serius. Saya mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat, kepada para kiai, pada ulama semua, agar tugas yang berat ini bisa saya laksanakan, sehingga proses pemerintahan 5 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo berhasil melahirkan kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Oke? Terima kasih. Kantornya di PM kasih. Oke, makasih ya. Makasih. Rekan-rekan wartawan, saya terima kasih atas
kesabaran rekan-rekan menunggu kami mengikuti prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara dan kemudian foto bersama di depan Istana Merdeka. Kali ucapkan terima kasih dan kami kembali ke kantor kami karena nanti akan ada serah terima jabatan dari Menteri Hukum dan HAM kepada beberapa kementerian baru yang dibentuk di kabinet sekarang ini. Terima kasih banyak dan saya dan istri saya Nirika ucapkan terima kasih kepada rekan semua. Ya, kembali lagi ke Prof. Ikrar. Kebetulan saja tadi kita membahas soal Menko begitu ya, yang barusan memberikan pernyataan Menko Kesra Muhaimin Iskandar dan juga Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Ini ada tambahan Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan begitu ya, Prof. Prof, kembali terkait menteri-menteri atau kabinet yang ada di Kabinet Merah Putih begitu. Ada juga pemecahan kementerian yang awalnya sudah dalam satu kementerian tapi ini dipecah menjadi 2 atau 3 kementerian. Efektif tidak nanti berjalannya atau inikah yang diinginkan oleh Presiden Prabowo agar lebih fokus untuk menangani masalah? Itu yang saya katakan tadi bahwa ini sebuah kementerian yang tadi sudah berjalan dengan baik kemudian dipecah ya. Seperti contoh misalnya dulu kan Kementerian Hukum dan HAM itu jadi satu, sekarang kan dipisah gitu kan. HAM-nya sendiri ya, Menteri HAM sendiri ya, Natalius Pige, kemudian Menteri Hukumnya juga sendiri gitu kan. Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan tadi Anda tambahkan Imigrasi dan Pemasyarakatan juga. Betul, imigrasi dan pemasyarakatan ya. Kenapa itu kan berarti juga ngurusin lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di Republik ini. Tadinya kan di bawah dirjen gitu kan, dirjen pemasyarakatan. Kemudian juga ada dirjen misalnya imigrasi ya, yang sekarang menjadi wakil menteri kalau nggak salah imigrasi ya. Jadi itu yang kemudian terlalu banyak ya. Walaupun mereka mungkin bisa saja nggak jadi masalah kalau mereka memang bidang yang ditekuninya sebelumnya itu adalah sudah seperti yang mereka lakukan nanti gitu. Tapi yang jadi persoalan kan karena banyaknya birokrasi seperti ini, apakah kemudian sebuah pengambilan keputusan yang cepat itu bisa berjalan dengan cepat pula, gitu. Artinya efektivitas dan kecepatan untuk pengambilan keputusan begitu ya, karena jadi lebih panjang begitu ya, Prof. Betul, betul itu yang tadi saya katakan. Apakah kemudian apabila diambil suatu keputusan cepat ya, apakah seseorang itu apakah dia wakil menteri ataukah dia menteri ataukah dia pejabat di bawahnya itu kemudian memiliki suatu kekuasaan yang boleh dikatakan untuk bisa mengambil putusan secara cepat di lapangan begitu. Oke, baik Prof, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Yo, terima kasih Mbak. Dan pemirsa kita